Shalom Eleona yang kemarin join. Shalom. Ada siapa nih? Renat. Shalom Renat. Halo Renat, tidak ada suaranya. Shalom Kak. Oke, shalom. Kita tunggu teman-teman yang lain dulu ya. Halo, salam, selamat siang semuanya. Shalom Pak. Ya, selamat beribadah ya. Tuhan Yesus memberkati, yang melayani selamat melayani. Ya. Ada siapa nih? Netania Seri. Shalom. Manggilnya siapa nih? Netania. Nia. Halo. Bentar ya teman-teman, benerin koneksi dulu ya. Oke. Siap. Ini ada Edward. Shalom Edward. Halo, selamat beribadah.
Shalom Roslin. Shalom, Kak. Oke, selamat pagi teman-teman. Shalom. Selamat pagi kakak, salam. Shalom. Mari kita mulai ibadah kita. Sebelum kita mulai ibadah kita, kita mau berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat segala berkat dan anugerah-Mu, segala penyertaan-Mu Tuhan. Dari malam tadi kami dapat beristirahat dengan baik, dengan cukup Tuhan, dan sebentar kami sudah bangun dan kami akan memulai ibadah kami Tuhan. Kiranya Kau berkati supaya kami dapat memberikan yang terbaik Tuhan untuk kemuliaan saja Tuhan. Kami dapat sungguh-sungguh mendengar firman-Mu dan firman-Mu dapat menjadi rema buat kehidupan kami, dan kami dapat mempraktikkannya di kehidupan kami sehari-hari Tuhan. Kiranya Kau berkati semuanya, semua masalah teknis untuk semua yang terlibat Tuhan. Kiranya Kau berkati, kiranya Kau berikan kelancaran dari awal, pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Terima kasih. Kami serahkan semuanya hanya ke dalam tangan Bapa, ya dalam nama-Mu kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Oke. Kita mau memujikan lagu Terpujilah Namamu Tuhan. Liriknya minta tolong. Ya, oke. The Bluetooth device is connected successfully.
Kita mau pujikan erat dengan hatimu. Kita pujikan betapa ajaib dan dahsyatnya Tuhan.
Mari adik-adik sama aja kita berdoa. Suaranya Mari putus kita kok. berdoa. Suaranya Halo? putus-putus kok. Suaranya putus-putus, kurang jelas. Oh ya, semuanya Ya. juga mendengar suaranya Kak Sama putus-putus? Jelas Yang enggak lain, ya? yang lain gimana yang lain? Atau sinyal saya ini? Iya. Pertama tadi. Tadi sedikit pas pertama. Kalau sekarang? Sekarang Tes. ya enggak terlalu. Udah, sudah. Suaranya enggak. Oke. Ya. Oke, ya. Mari kita berdoa bersama-sama ya. Kami ucap syukur Tuhan, terima kasih buat pagi ini. Pagi yang indah, kami masih boleh bernafas, kami masih boleh bangun pagi, kami masih boleh beraktivitas, kami masih sehat. Demikian juga buat papa mama kami. Terima kasih Tuhan, Tuhan sungguh baik dalam hidup kami.
Sekarang kami akan mendengarkan firman-Mu, biarlah kami duduk diam, kami mau mendengar, dan kami mau belajar bersama-sama Tuhan. Roh Kudus berikan hikmat, marifat pada hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Biarlah apa yang hamba berikan boleh menjadi benih yang tumbuh subur di hati anak-anak, dan boleh berakar, bertumbuh, dan berbuah di dalam kehidupan mereka sehari-hari. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, sebelum Kak Salma mulai, mari yang bisa nyalakan open cam, tolong open cam. Oh, nah, Kak Salma pengen lihat wajahnya kalian. Ya, lama tidak ketemu kita, ya. Jadi kalau bisa open cam lebih bagus open cam, ya. Jadi kita biasakan juga kalau kalian bisa open cam ya, jadi jangan disambi-sambi gitu ya. Jadi biar tetap hikmat, gitu ya, biar tetap memperhatikan. Oke, Kak Samuel akan sharing ya mengenai satu hal yang pastinya kalian juga sadar tidak sadar kalian juga melaluinya, ya. Kita akan melalui satu tema ini. Kalau tidak, sepertinya tuh tidak ada orang yang tidak melalui ini, ya. Nah, Kak Samuel berikan judul ya dari renungan hari ini adalah gaul tapi benar, gitu ya. Gaul tapi benar. Kak Samuel, sebenarnya gaul tuh boleh nggak sih? Gaul boleh, apalagi di zaman sekarang ini. Kalau kalian nggak gaul, kalian temannya sedikit, betul ya. Kalau teman sedikit, susah. Kalian ada masalah, mungkin kalian butuh dolan, misalnya sharing-sharing cerita. Tapi kalau kalian nggak gaul, mungkin kalian dihindari sama teman kalian, gitu ya. Apalagi kalau kalian tidak bergaul, padahal kalian sudah bekerja. Waduh, berat sekali. Itu nggak bisa, ya. Kak Sama suka sekali dengan satu kutipan perkataan dari anime yang Kak Sama suka, One Piece, ya. Tokoh utamanya Luffy. Luffy itu mengatakan begini, tidak ada seorang pun yang bisa hidup sendirian di tengah lautan. Wah. Jadi mereka itu semuanya cita-citanya itu ingin jadi raja bajak laut. Nah, tapi mereka ingin jadi raja bajak laut, artinya adalah raja bajak laut itu orang yang bisa hidup sendirian di dalam dunia ini. Tapi Luffy mengatakan tidak bisa. Kamu butuh teman-teman, kamu butuh orang-orang yang mensupportmu untuk mencapai tujuan. Nah, Kak Samuel suka dengan kata-kata seperti itu. Jadi untuk mendasarinya, Kak Samuel yang sekarang ada ini bukan Kak Samuel hadir, terus Kak Samuel mengurung diri terus di kamar dan jadilah Kak Samuel sekarang ini, ya. Nah, sebagian dari kalian adalah muridnya Kak Samuel, ya. Ada Eca, ada Daniel, gitu ya. Itu muridnya sekolah Kak Samuel. Nah, kalau Kak Samuel hidupnya sendiri ya, Kak Samuel nggak ketemu sama Bu Endang, Bu Endang kepala sekolahnya SMP. Kak Samuel tidak akan mengajar Eca atau tidak akan mengajar Daniel. Betul ya? Karena untuk melamar jadi seorang guru kan ketemu sama kepala sekolah. Nah, tapi puji Tuhan Kak Samuel didukung dengan Kak Samuel sama kepala sekolahnya Kak Samuel tuh punya hubungan yang baik. Karena dulu Kak Samuel ketika pas SMP Kak Samuel berandalan, ya. Kak Samuel bukanlah anak yang suka mencuri, anak yang suka omong kotor, puji Tuhan, tidak. Jadi ketika Kak Samuel namanya itu, wih, Mr. Samuel mau mengajar SMP, wah langsung jalur hijau. Wah. Kak Samuel ngajar tanpa jalur. Kak Samuel tidak dites. Kak Samuel, iyalah karena sudah kenal, sering pelayanan di gereja, ngajar sekolah minggu, maka kepala sekolah dan yayasan bilang, sudah sering ngajar sekolah minggu, jadi ngajar sekolah pastilah bisalah. Loh, makanya Kak Samuel selalu bilang, jerih payahmu di dalam pelayanan tidak pernah kembali dengan sia-sia, gitu ya Pak Mama, ya. Nah itu saya mengalaminya Pak Mama. Jadi kakak-kakak pembina jangan pernah lelah, ya. Lelah pasti ya, tapi jangan pernah merasa lelah. Kalau pelayanan, ikuti saja. Pasti itu nanti akan ada something yang Tuhan sedang rencanakan dalam hidupmu. Nah, itu pengantarnya ya. Gaul, ya memang boleh. Kamu harus bergaul di dalam hidupmu, ya. Kalau kamu tidak bergaul, waduh, sulit anak-anak. Tapi
bergaulah yang benar. Nah, yuk sekarang kita akan sama-sama lanjutkan ya. Jadi kita akan buka dulu di Lukas 21 ayat 34. Ini Kak Samuel tidak menuliskan di sini karena nanti terlalu banyak ya di presentasinya ya. Kak Samuel akan bacakan aja ya. Nah, nasihat supaya berjaga-jaga, jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Ya, nah, hari Tuhan di sini yang dimaksud memang ketika Tuhan datang sebagai raja ya. Tapi Kak Samuel tuh seringkali bilangnya seperti ini, adik-adik atau anak-anak ya. Tidak perlu kita menunggu atau memikirkan hari kiamat yang seperti Wahyu itu. Jadi tidak perlu kalian menunggu sampai seperti itu. Tetapi menurut Kak Samuel, hari Tuhan bagi kita pribadi masing-masing adalah ketika misalnya memang Tuhan itu datang dalam diri kita, kemudian kita ditanyain, what you have done in your word. Ketika Tuhan datang, kemudian Tuhan bilang, apa yang sudah kamu lakukan? Entah itu di dalam mimpimu atau maaf kata di saat-saat akhir kita. Kita tidak ada yang tahu loh umur kita ini kapan loh. Ya, Kak Samuel masih sehat, Cik Amel masih sehat, tetapi siapa tahu beberapa waktu yang lalu tanggal 23 Juni ya kami COVID. Padahal kami sehat semua. Tidak ada yang tahu anak-anak. Tidak ada yang tahu adik-adik semuanya. Tidak ada yang tahu. Nah, kalau misalnya memang ketika itu memang waktunya Kak Samuel habis dan Kak Samuel harus kembali ke Tuhan, bukankah itu hari Tuhannya Kak Samuel ya? Jadi tidak perlu menunggu kiamat, tapi Kak Samuel sudah selesai di dunia ini, gitu ya. Nah, maka di Lukas ini disebutkan jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan. Nah, apa hubungannya dengan pergaulan? Kak Samuel bukan ini ya. Nanti akan kejawab. Kemudian yang kedua ayat di Amsal. Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu, jagalah hatimu. Itu ya, ada lagu itu ya. Belalang kupu-kupu. Loh, salah. salah nada. Jagalah hati, jangan kau nuli. Gitu ya. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Kewaspadaan ya, bukan kekhawatiran. Beda ya. Bukan kekhawatiran, tetapi waspada. Waspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Oh, dua ayat ini ya, sama ketika dapat ya, Pak Samuel yakin dapat bahan ini dari Kak Yaya dan tentunya dari Pak Fama benar-benar mengunggulkannya ya. Jadi ada ya. Tadi disuruh bahwa hati-hati jangan sampai kamu syarat oleh pesta pora kemabukan ya. Terus kemudian dengan yang sesuatu yang tidak benar. Nah, kemudian ada korelasi ayat yang mengatakan bahwa jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Nah, adik-adik, kalau misalnya kamu itu tidak pernah bersinggungan dengan orang luar, Kak Samuel percaya kalian mungkin tidak akan melakukan sesuatu yang belum kalian ketahui. Jadi, contohnya yang paling gampang lah, kalian bisa baca, bisa tulis, bisa menghitung karena apa? Karena di sekolahin kan, pergi ke sekolah loh. Kalau misalnya anak itu tidak pernah ke sekolah, dan dikurung di kamar aja, apakah tiba-tiba dia membuka YouTube sendiri, kemudian dia akan mengetik cara membaca? Kayak kok sama nggak seperti itu deh, ya. Jadi kehidupanmu itu hampir sebagian besar dipengaruhi oleh orang lain terlebih dahulu, ya, orang lain terlebih dahulu. Makanya anak muda, ya, Kak Samuel sangat suka sekali bicara mengenai pergaulan, ya. Perkataannya Kak Samuel, perkataannya Pak Fama sama perkataannya Papa Mamanya kalian, itu paling seminggu kalian dengar itu berapa sih? Berapa jam lah? Paling kalau kayak sama Pak Fama ya paling kan 1 jam. Hari Minggu. Gitu ya. Hari Minggu. Kalian dengar kata-katanya Kak Stefani berapa lama paling? Ya hari Minggu juga paling. Ya Papa Mama juga paling kalau kalian pas Papa Mama belum berangkat atau sepulang kerja. Tetapi kamu punya waktu berarti dari jam 7 pagi sampai
minimal sampai papa mamamu itu pulang kerja, misalnya jam 4 sore, jam 7 sampai jam 4 sore, berarti itu sekitar 9 jam. Perkataan siapa yang kamu dengar? Adik-adik semuanya, ya kan? Bener ya? Itu perbandingannya tuh. Kak Samuel, papa mama kalian, atau papa mama paling berapa jam. Tetapi ada 9 jam di setiap harinya kalian itu dengar perkataannya siapa. Lo hilang ya? Hilang konektivitasnya. Tunggu ya, sabar ya. Sebentar ya, Pak. Bilang. Ya, oke, Cin, enggak apa-apa. Halo? Apakah dengar? Maaf ya Pak Mama, saya tiba-tiba Oke. Kedengaran kok. Oke, sip. Ya. Sorry ya, sorry. Oke, Kak Samuel lanjutkan lagi ya. Ya, Kak Samuel rangkum 3 hal. Yang pertama, ya, apa yang mendasari pergaulanmu? Yang pertama mungkin fashion ya. Mungkin kadang-kadang anak muda mulai SMA itu kan dulu SMP kan diatur gitu ya. Kalau Kak Samuel yang zaman ini SMP kan nggak boleh rambutnya gondrong, nggak boleh dicat, kemudian bajunya kalau lihat anak SMP kan masih lucu-lucu gitu ya. Anak SMP kan bajunya masih ada yang kebesaran, ya toh, ada yang pakai celana itu sampai di atas pusar gitu ya masih hanya. Wah, yang perempuan-perempuan masih orangnya juga masih di bawah lutut, nah gitu ya. Tapi mulai mungkin kelas 3 SMA, ya apalagi di zaman yang sekarang ini, kalian bisa lihat misalnya drama Korea, ya, atau misalnya barat kebaratan, wah mulai sedikit-sedikit, oh boleh tau pakai apa itu baju yang you can see, misalnya seperti itu, ya mulai coba-coba, ya mulai suka nih, loh kamu suka sama siapa sih? Taylor Swift, kenapa? Wah, itu loh, rambutnya tuh loh, bagus kok. Tiap konser ganti rambut. Wah, akhirnya ngikut. Ya, kamu, loh, pakaianmu tuh, jaketmu tuh gede banget sih, sampai uni kaki gitu. Kamu ngikut siapa? Minato. Aduh, papanya Naruto. Wah, lah ini beda. Ini mungkin Kak Fausa sama Kak Bido. Wah, gitu ya. ngikut Naruto, jaketnya gede banget, wah sampai kaki, wah jadi biasanya kita tidak apa itu namanya dulu zamannya Kak Sama pas masih kuliah itu sangat gandrung sekali dengan yang namanya komunitas cosplay, ya mungkin kalian tahu ya, jadi cosplay itu Kak Samuel kan orang biasa seperti ini ya, terus kemudian ada event Kak Samuel akan sesuai dengan apa yang Kak Samuel suka. Misalnya jadi bol ya, Kak Samuel pakai Gatsby ini saat ember itu ya, pakai Gatsby saat ember, tak kasih rambut, terus tak jegrek-jegrek semua, gitu. Terus ambil Nippon Paint, tak kasih warna kuning, wah Dragon Ball. Nah, jadi terkadang banyak anak muda dipengaruhi oleh fashion. Kemudian mereka kemudian membuat komunitas sendiri, terus jadilah pergaulan di sana. Ya. Yang kedua, apa yang mendasari atau mungkin tempat tinggalmu, ya, lingkungan asal keluarga, sekolah, gereja. Kalian seringnya ke lingkungan dolan di rumah. Maaf kata, Kak Samuel ini tinggalnya di kampung Petelan. Anak kelas 2 SD itu kalau mengumpat atau bicara kotor tuh sudah kayak itu ya, sudah kayak fasih, fasih. Jadi sudah mengerti kosakata yang umpatan dari level pertama sampai wah paling tinggi gitu ya. Apakah itu didasari oleh
YouTube apa-apa, ternyata bukan. Ternyata memang karena lingkungan kampungnya, orang-orangnya, anak-anaknya sama seperti itu semua. Makanya Kak Samuel dibilang sama ya, ini nanti kalau anaknya kita lahir, jangan sampai temenan sama orang-orang kampung sini. Biar enggak belajar kata-kata yang parah-parah itu ya, lingkungan ya. Atau asal keluarga. Makanya adik-adik semua ya, Kak Samuel pernah dapat teman, dia cerita, "Oh, keluargaku itu papa mamaku sering omongannya kasar, omongannya tidak baik. Gimana ya kok? Oke, kalau memang kamu tidak bisa merubah papamu atau mamamu, you must change. Kamu yang harusnya berubah supaya nanti kalau kamu membentuk keluarga yang baru, ya keluargamu yang yang kebiasaan yang lama tuh nggak kebentuk. Kamu buat yang baru, gitu dong, ya. Jadi kamu harus merubah dirimu sendiri. Jadi ada loh asal keluarga yang memang sukanya omong kotor, omong gimana. Nah, Kak Samuel ini jujur ya, Kak Samuel ngomong sama Cik Amel ini tidak pernah pakai bahasangku, tidak pernah beb masake banyu, nah, tidak pernah. Karena apa? Karena mama papanya Kak Samuel juga kalau ngomong tidak pernah pakai bahasa Jawa, pakainya bahasa Indonesia. Gitu ya. Jadi lingkungan itu tempat tinggal juga mempengaruhi nantinya pergaulanmu seperti apa. Karena Kak Samuel seringnya pakainya bahasa Indonesia, makanya Kak Samuel memilih pergaulan yang berkata-katanya apa? Kata-katanya yang manis, yang indah. Begitu ketemu orang yang sukanya ngomong, gitu tuh rasanya enggak enak. Nah, ini salah satu rahasia juga kenapa Ci Amel memilih Kak Samuel sebagai suaminya. Karena Ci Amel katanya tuh kamu nggak pernah misuh. Bagi yang cowok-cowok ya, kalau kamu mau kotor itu nggak keren. Ya, betul ya, Eca? Ya, Eca? Nah, tuh salah satu contoh tuh ya. Atau Kak Stefani mau dapat pacar yang suka ngomong kotor? Wah, enggak ya, jangan ya. Nah, katanya gitu, katanya Kak Amel. Nanti kalau mau yang lebih lanjut ya sama Kak Amel sendiri ya. Gitu ya. Jadi karena Kak Samuel tidak pernah bicara kotor, makanya Pak Samuel juga memilih teman-teman yang tidak pernah ngomong kotor gitu ya. Nah, kalau kamu temenan sama sekolah, teman sekolah atau gereja, ya harusnya pergaulanmu juga lebih baik lagi. Atau yang ketiga, mungkin ini yang sering ya nih ya, hobi ya. Mungkin kalian suka main komputer atau sukanya hobinya ngopi, foto-foto, atau mungkin keliling luar kota, luar negeri gitu ya, luar kota, out of the box sih. Nah, pokoknya keluar-luar lah ya, pakai paspor, pakai pas over lah, ya. Nah, ini yang mungkin anak muda sering berkumpulnya di sini. Apalagi di era sekarang ya. Jadi saya sempat itu Pak Mas, saya sempat kaget juga. Jadi terkadang tuh anak-anak SD ya itu tuh bisa buat grup WA sendirian dan mereka nggak pernah ketemu Pak. Jadi misalnya nih hobinya penyuka Kim gitu ya. Nah, misalnya artis Korea Kim gitu ya. Kemudian ada agennya Facebook, kemudian nanti Facebooknya ini membuatkan grup lagi. Terus nanti bilang ini kakaknya ini, tapi nggak pernah ketemu Pak, nggak pernah ketemu. Jadi misalnya Kak Samuel suka sama misalnya Song Joong Ki gitu ya, terus Eca juga suka yang sama Song Joong Ki gitu ya. Nah, terus kita ketemu di Facebook, kita nggak pernah ketemu nih. Terus Kak Samuel jadi kayak istilahnya kakaknya Eca. Dan kalau misalnya kalian tahu pembicaraannya Pak Fama, itu melebihi pembicaraan antara orang tua dengan anak. Jadi orang tua sama anak paling cuma kan, ayo Randy atau siapa, Rena, Reni, tugasnya sudah dibuat belum? Nah paling kan seperti itu kalau orang tua. Tetapi kalau di grup ini Pak, wow, mosok anak SD aja diajari kamu kalau nyari pacar gini ya, nanti kamu bla bla bla, ya parah sekali. Itu belum waktunya. Makanya memang kadang-kala ada aplikasi apa itu namanya, Kak Samuel lupa. Di sekolahnya Kak Samuel yang SD itu dikasih itu namanya Google apa itu yang dikunci sama orang
tuanya itu Pak. Jadi boleh di HP-nya itu bisa dipakai akses internet jam segini sampai jam setelah itu di lock. Itu kalau papanya kalian memberlakukan itu, adik-adik tak bilangin ya sesuatu, itu bagus buat kalian. Bukannya Kak Samo memagari kalian nggak boleh gini, enggak, karena kalian belum waktunya. Nanti kalau kalian sudah waktunya bisa kok. Nanti loh, kalau kamu sudah bisa menimbang dengan kewaspadaan tadi itu loh, yang firman Allah berkata itu loh, ya. Jadi kalau sekarang udah dengarkan dulu banyak firman Tuhan dari Pak Mama, dari kakak-kakak ini, ya, diserap semua. Nah, ketika boleh SMA atau kuliah, baru kalian nanti akan memilih, oh ini boleh, oh ini tidak. Tetapi kalau pada waktu kalian sama kayaknya menyatakan belum deh kayaknya deh, ya, hati-hati dengan hobi ini, ya. Nah, 1 Korintus 15 ayat 33 berkata apa? Ini ayat yang sangat terkenal sekali, ya. Ini Samuel sering sekali berkata pada banyak anak muda, anak youth ya. Samuel akan bacakan. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Sadarlah kembali sebaik-baiknya dan jangan berbuat dosa lagi. Ada di antara kamu yang tidak mengenal Allah. Hal ini kukatakan supaya kamu merasa malu. Ini pernah Samuel coba sedikit ya. Loh, tiba-tiba ayat 33 itu kenapa tuh bilang janganlah kamu sesat. Berarti ada kayak discuss ya. Mungkin discuss ini boleh, ini tidak boleh. Kalau ini boleh, kalau ini. Nah, tapi dikatakan bahwa jangan kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Kasamo sering berkata, pergaulan berbeda dengan teman. Pergaulan it's different than friend. Jadi beda. Teman itu cuma ya teman, tapi kalau bergaul kamu every day, every time, every moment you sharing with her or with kamu sharingnya sama dia gitu ya. Kamu sedih, kamu ngecat orang ini, ya. Makanya Kak Samo sering berkata, sering ekstrimnya gini. Anak muda, kalau memang kamu belum tahu kebenaran firman Allah, sharinglah atau carilah teman curhat yang sama-sama Kristen. Kak Samo ulangi ya, kalau kalian belum mengerti, ya sharingnya sama orang Kristen aja. Nah, kalau kamu sharingnya sama orang misalnya agama A, dia akan memberikan anjuran sesuai dengan agama A, ya. Apalagi yang perempuan-perempuan, ya. Kak Sama sekali lagi mengatakan, ya kalau didekati sama yang cowok berbeda keyakinan, lebih baik ya bilang papa mama dulu, ya. Nah, kan waktunya kalian belum boleh pacaran, ya toh. Jangan dulu. Nanti kalau misalnya boleh pun juga lebih baik ditimbang-timbang. Tapi bilang dong, aku muridnya Tuhan loh. Kalau kamu mendekati aku, ya jadi muridnya Tuhan, biar sama, ya. Karena banyak kasus seringnya ngetut, ya. Oke. Nah, kemudian apa yang sebenarnya Tuhan inginkan? Dan yang Tuhan inginkan sebenarnya adalah komunitas yang membangun. Komunitas yang membangun adalah komunitas yang berkumpul untuk mencari Tuhan, ya. Jika salah satu anggota memerlukan kekuatan atau jawaban komunitas yang benar adalah pasti mencari jawabannya kepada Tuhan, ya. Di dalam kekumpulan orang Kristen, ya. Kalau ada masalah misalnya, Samuel, aku tidak bisa bayar ini. Seharusnya komunitas pertama kali komunitas itu pasti mengajak apa? Berdoa. Iya, berdoa. Jangan terus, oh gampang, sekarang uangmu tinggal berapa? Ayo invest ke aku. Loh, jangan. Komunitas yang benar adalah selalu mencari jawabannya kepada Tuhan. Mau bukti? Yuk. Samuel akan bukakan di Daniel 2. Ya. Daniel 2, ayat 16 sampai 18. Siapa yang tidak tahu Daniel? Tidak tahu? Kalau tidak tahu silakan lihat layarnya itu ada yang namanya Daniel. Nah, itulah Daniel. Bukan ya? Atau misalnya yang suka syuting-syuting, nah itu Kak Daniel begitu ya.
Daniel, ini yang ceritanya tuh Daniel, Sadrak, Meshach, Abednego. Yang dimasukkan ke mana? Lubang gua apa? Gua singa. Yang Sadrak, Meshach, Abednego dimasukkan dapur perapian yang menyala-nyala. Keempat orang ini adalah orang Israel yang dibuang ke negeri Babel, tetapi orang yang berhikmat. Jadi diambil oleh raja, kemudian dijadikan orang-orang yang penting ya di kerajaan Babel. Nah, orang-orang yang penting, orang-orang yang pintar, yang berhikmat. Suatu ketika ada satu kejadian, rajanya mimpinya mimpi buruk. Nah, gitu kan ceritanya kan. Terus dia mengumpulkan ahli yang semuanya orang berhikmat, pintar semua. Terus dikasih pertanyaan seperti ini adik-adik. Semalam aku bermimpi, tapi aku tidak mau menceritakan mimpinya apa. Nah, sekarang artikan mimpiku. Mungkin kalau kau sama jadi orang yang ditanya seperti itu ya, mungkin kau sama akan, wah, angel. Ya. Angel ya jadi akan pikiran guys. Gitu. Dan sekarang misalnya gini, Kak Sama ngomong sama Eca nih misalnya nih. Cak, kemarin kau sama mimpi Cak. Tapi kau sama nggak mau cerita sama kamu mimpinya apa? Nah, artinya apa Cak? Kau bikin mimpinya kau sama Cak. Gimana Cak kira-kira Cak? Kamu mikirnya apa Cak? Bingung lah. Bingung gitu? Ya bingung lah. Lu udah disuruh ngertiin mimpi, tapi mimpinya nggak diceritain. Nah, karena tidak ada yang bisa, kan rajanya itu bilang titahnya keluar. Percuma lah, ada orang berhikmat, semuanya orang berhikmat membunuh semua. Lah ini dibunuh kan Daniel juga kena berarti. Daniel Sadrak, Meshach, Abednego ini kena. Akhirnya Daniel ini melakukan hal ini. Yo, Daniel 2 ayat 16 sampai ya. Sama bacakan. Maka ada raja dan meminta kepadanya supaya ia diberi waktu untuk memberitahukan makna itu kepada raja. Duh. Jadi Daniel juga tidak dikasih tahu mimpinya apa. Tapi Daniel bilang, give me time. Ya, aku akan mengartikannya. Apakah Daniel langsung mencari tahu kepo-kepo gitu? Tanya sama istrinya raja, tanya sama anaknya raja. Oh enggak, ternyata Daniel melakukan ini ayat 17. Kemudian pulanglah Daniel dan memberitahukan hal itu kepada Misael dan Asaria, teman-temannya ini Sadrak, Meshach, Abednego ya, dengan maksud supaya mereka mencari tahu di buku-buku, oh enggak, supaya mereka memohon kasih sayang kepada Allah semesta langit mengenai rahasia itu, supaya Daniel dan teman-temannya jangan dilenyapkan bersama-sama orang-orang bijaksana yang lain di Babel. Orang-orang pinter raja berhikmat kumpul nih ada masalah lalu apa? Berdoa. Jadi komunitas yang baik adalah kalau ada sesuatu apa-apa ya memang didasarnya doa gitu loh ya, mencari jawabannya dari Tuhan. Masalah nanti akan dibantu oleh teman komunitas itu pasti nanti ada jalannya, tetapi yang pertama kali pasti harus bawa dalam Tuhan. Jadi apakah komunitasmu benar atau tidak? Coba dicek. Komunitasmu sering membawa ke dalam Tuhan atau enggak? Atau misalnya, wah, Kosam, aku ulangannya sulit nih, nilaiku jelek. Alah, enggak apa-apa nyontek. Google lah. Ini loh aplikasinya nih loh. Kamu ngetik langsung ketemu jawabannya. Lah, tinggalkan. Itu bukan komunitas yang baik. Ya, toh? Jangan tinggalkan. Ya, kemudian lanjutnya. Nah, bedanya apa? Pergaulan yang bebas, bukan pergaulan bebas ya, tapi pergaulan yang bebas itu pergaulan yang asal milih, tebang pilih, atau misalnya pergaulan yang baik. Ya ini kok sama lupa ngetik ini, belum diedit, maaf ya. Yang pertama, pergaulan yang bebas itu mencari senang. Aku temenan sama Eca ya selama Eca maksudnya masih hobinya sama, dulan-dulan, wah ya wes, nah, ya toh, pokoknya mah senang we lah. Nah, tapi kalau yang pergaulannya membangun, mencari kebenaran. Ya. Di dalam pergaulan yang bebas ini, kalau ada yang sulit, aku nggak punya uang, alah gampang, utang. Nah, pokoknya mencari senang aja lah ya. Temen itu ngasih taunya senang aja.
Tapi kalau misalnya yang tanya, aku nggak punya uang, apa di sini bilangnya berdoa. Itu berdoa, pelayanan, bantu teman. Nah, yang kedua, dari temanan kita, kalau yang pergaulan yang bebas tidak tetap ya. Kalau misalnya pas Eca hobinya masih senang-senang gambar, ya aku temenan sama Eca. Nanti ini Eca sudah senangi mewarnai, ya sudah, wes temenan kita berakhir. Ya. Kalau Eca ya masih tidak ngomong enak, masih nyambung, ya temenan. Kalau enggak, ya sudah, tidak usah temenan. Nah, kalau Eca lah gitu ya. Kalau temenan pergaulan yang bebas yang cuma tebang pilih itu ya cuma seperti itu aja, mencari senang tadi itu. Selama aku senang, selama kamu senang, ya kita sama-sama jalan, gitu ya. Nah, tapi kalau teman yang baik atau komunitas yang baik berlangsung lama, ya. Kemudian ini yang paling beda. Kalau pergaulan yang bebas tebang pilih itu, wah semuanya pokoknya dekat semua. Orang yang suka mengumpat, orang yang suka marah-marah, kita deketin, kita jadi teman, terus itu kadang-kadang karena kamu merasani kamu dibutuhkan komunitas itu, ya. Sehingga wah kalau nggak ada Daniel nih kurang rame, wah kalau nggak ada Clarence nih, wah nggak enak loh ini loh, wah jadi kita merasa dibutuhkan, jadi kita kayak dibumbu-bumbu gitu ya. Tapi kalau komunitas yang baik beda, kamu yang membutuhkannya, kamu yang membutuhkannya. Jadi Kak Samuel, kenapa Kak Samuel suka sekali berada di lingkungan gereja? Karena Kak Samuel merasa aku tidak dibutuhkan sebenarnya. Tetapi I need this community. Karena aku tahu bahwa komunitas tunas, komunitas youth, komunitas gereja, pelayanan, itu memagari Kak Samuel di dalam hidup yang benar. Makanya Kak Samuel, I want join in this community, dan berlangsungnya lama. Ya karena I need this gitu loh. Bukan karena aku dibutuhkan, tapi karena memang dari akunya sendiri butuh. Jadi kalau misalnya kakak-kakak pembina juga kamu memang punya hati di tunas, Pak Sama rasa Pak Fama tidak perlu setiap hari, ayo berikan yang terbaik, ayo berikan yang terbaik. Tetapi ketika kamu memang punya hati di sana, ya, kamu pasti memberikan yang terbaik karena kamu butuh, kamu merasa bahwa ya aku memang butuh komunitas ini gitu loh, ya. Jadi kayak istilahnya kayak dijoloki atau dengan ya tetap jalan aja. Nah, itu pergaulan yang baik. Nah, kamu yang gimana nih sekarang nih? Kalau masih kamu merasa dibutuhkan, nah berarti mungkin kamu, wah teman-temanmu yang cuma memanfaatkan kamu doang nih. Tetapi kalau yang pergaulan yang baik, itu kamu butuh. Ya, kenapa kamu join di ibadah tunas? Ya karena kamu tahu bahwa ibadah tunas ini baik. Mesti ngomong-ngomongnya yang baik. You need this, makanya kamu masuk di sini. Ya, Kosama sangat menekankan, yuk kalau kamu tahu komunitas ini baik, tetap di sini, ya, jaga teman-temanmu tetap di sini, ya. Oke, and then, nah, Kak Samuel akan tunjukkan foto-foto. Kak Samuel itu punya banyak sekali teman, ya. Tetapi menurut Kak Samuel, ini adalah komunitas yang baiknya Kak Samuel. Nah, apakah ada beberapa kakak pembina yang ada fotonya di sini? Wah, gitu. Nah, ini yang di sini ini adalah teman-teman Kak Samuel yang berada di setiap musimnya Kak Samuel, ya. Ya, kalau Kak Samuel boleh cerita, Kak Samuel itu sempat down, sempat jatuh, ya, sampai di dasar. Dan orang-orang inilah yang menguatkan Kak Samuel, ya. Siapa bilang kalau temannya gereja itu kalian upper? No. Yang di foto ini di mana Kak Samuel pergi ke Korea bersama dengan orang-orang yang sama juga. Siapa bilang pelayanan apa? Kalau kamu gabungnya teman-teman gereja, kamu kuper lu. Nek Kak Samuel malah terlalu aktif sama teman-temannya yang enggak benar. Mungkin Kak Samuel enggak sampai Korea loh. Oh, ini Korea beneran, tanya aja Amel loh. Ini ke Korea ini. Ya. Dan orang-orang inilah yang ada di
hidupnya Ko Samuel. Jadi I need this. Ini semua. Nah, ini pasti tahu lah ya, dua orang nih ya, yang Ko Samuel ini. Nah, ini tahu lah ya. Ini atau ini loh, nah ini ada nih yang joining. Ya. Serius, Ko Samuel mengatakan bahwa ini adalah komunitas yang baik dari hidupnya Ko Samuel, ya. Nah, oke, kita lanjut lagi. Nah, terus kok kalau lingkunganku adanya tidak baik, gimana? Aku sudah di sekolahku teman-temannya tidak baik semua, Ko Samuel. Di rumahku teman-temannya tidak baik. Terus gimana? Jawabannya cuma satu. Carilah komunitas yang baik. Sebab Tuhan berfirman, kalau engkau mencari, maka engkau akan mendapatkannya. Paling tidak, kamu sudah join di dalam Tunas GIA Tutor Cipto. Ini adalah komunitas yang baik, ya. Sekali lagi Ko Samuel mengatakan ini komunitas yang baik. Kalau memang kamu teman sekolahmu tidak baik, dah aktif di sini saja nggak apa-apa. Ya, kamu mau pelayanan bilang sama Pak Fama, pasti dikasih kesempatan sama Pak Fama. Ya kan? Kamu mau kok Pak Fama, aku mau nulis tapi tidak ada yang memperhatikan aku. Aku nulis Papa Mama aku cuma bilang ya, nah bilang sama Pak Fama. Mungkin akan diberikan kesempatan buat jadi petugas mading, ya. Banyak. Bicaralah sama kakak-kakakmu atau sama Pak Mama atau sama Kak Samuel, ya. Soalnya kalau tidak bicara kita juga mungkin tidak tahu talentamu apa, ya. Kamu juga harus mengatakan dan kami berjanji kami akan juga berusaha untuk memfasilitasi kalian, gitu ya. Karena talenta harus dikerjakan, gitu kan. Entah 5, 2 ataupun 1, tapi kamu harus mengerjakan. Nah, dan yang terakhir satu kata-kata dari Kak Samuel. Pergaulan itu mencari, bukan menunggu, ya. Jadi bulan itu tidak tapi Ko Samuel ada ini temanku ini ya wes aku jadinya seperti ini. No, pergaulan kamu bisa memilih, ya. Atau kalau Ko Samuel bilang kamu harus memilih, Tidak semua pergaulan harus kamu ikutin semua, ya. Ko Samuel tuh ada grup guru-guru, ada grup teman-teman SMP, teman-teman SD, teman-teman SMA, teman-teman kuliah, teman-teman .A, teman-teman apa. Banyak sekali komunitasnya. Tetapi Ko Samuel memilih yang aktif, yang Ko Samuel memang benar-benar hidupi adalah komunitas di gereja. Karena di gereja komunitasnya apa? Membangun, ya, membangun. Dan kalau boleh, ya, adik-adik semua, jangan pernah takut kalau kamu keluar dari teman-temanmu yang, maaf kata, yang mungkin buruk. Terus kamu jadi kuper, jadi tidak punya teman. Jangan takut. Banyak orang bilang, wah aku nih misalnya menjaga kebersihan diri, aku jadi orang yang suci, nanti aku tidak punya teman. No. Ya, lihatlah. Kak Samuel ini temannya tetap banyak kok. Tidak masalah kok. Tetapi memang Ko Samuel memang menemukan hidupnya harus benar. Bahkan, ya, satu cerita terakhir, kalau Ko Samuel kumpul sama temannya Ko Samuel sekarang yang anak-anak kuliah, Ko Samuel datang, mereka masih ngerokok semua. Ko Samuel datang, Ko Samuel langsung teman-temannya bilang, rokoknya dimatiin, ono pendetone teko. Ojo sampai marake pendetone watuk-watuk. Apakah Ko Samuel tidak bisa berkomunikasi dengan mereka? Tetap temenan. Jadi tidak ada masalah, tidak ada tuh kayaknya tuh yang ngomong bahwa kalau kamu hidupnya tetap menjaga firman Allah terus kamu sedikit, no, enggak. Asal memang kamu tenanan dan kamu tengah-tengah ya teman-temanmu ya malas gitu ya. Tapi kalau kamu memang serius, bahkan tuh lucu ada temennya Ko Samuel di luar agama Kristen mau nikah. Dia nelpon saya Pak Fama. Dia nelpon saya kemudian, kok aku minta tolong apa? Tolong nikahnya aku, doakan aku nikah. Loh, yo ra iso. Loh, masa Ko Samuel disuruh doakan nikah. Kok sama bapak tapi aku cuma ngerti cuma koncoku sing
rajin ke gereja, sing uripe bener, sing iso ngasih kata-kata yang bener cuma aku teko. Jadi tidak di dalam hidupnya Kosama tidak pernah menemukan bahwa kalau kamu berani benar, kemudian temanmu sedikit, no, enggak. Kosama kalau misalnya butuh like banyak di IG, ya teman-teman Kosama tetap like juga. Ya jadi carilah pergaulan yang benar. Sekali lagi anak-anak, adik-adik, carilah pergaulan yang benar. Ya, jagalah dengan segala kewaspadaan. Temenmu mulai ngomong kota, kayaknya enggak baik nih kalau terlalu dekat sama orang ini. Temenmu bilang, baik, ngomong sama mama tuh enggak usah pakai bahasa Indonesia, enggak apa-apa. Ini enggak baik nih. Ngomong orang tua enggak apa-apa, enggak baik nih. Ya, dengan kewaspadaan. Ya, itu dari Kak Samuel. Semoga anak-anak Tunas, adik-adik Tunas, kalian mendapatkan pergaulan yang baik semuanya. Kalian bisa mencari pergaulan yang baik. Dan kalau sudah dapat, hiduplah di sana. Jangan takut, ya. Tuhan itu pasti membuka pintu berkat buat kalian. Ya, berkat. Tidak harus, wah, aku harus temenan sama orang-orang kaya biar aku jadi kaya. No, seringkali malah kamu temenan sama orang kaya, kamu malah minder. Kamu minder tuh, kamu pengen jadi cepat kaya yang enggak baik. Jangan, ya dah, temenan sama yang baik-baik saja. Oke, itu dari Kak Samuel. Kita akan menutupnya di dalam doa ya. Kita berdoa. Yuk, lipat tangan, tutup mata, kita akan berdoa bersama. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, terima kasih buat waktu yang Kau berikan untuk kami boleh belajar bersama Tuhan. Bapa, hamba-Mu meminta, Tuhan berikanlah anak-anak kami, anak-anak Tunas, pergaulan komunitas yang baik Tuhan. Jagai apa yang mereka ketik di dalam HP mereka, jagai apa yang mereka join di WA group mereka, jagai apa yang mereka tonton di YouTube mereka, supaya mereka boleh benar-benar bertemu dengan komunitas yang baik di masa-masa yang mereka masih mencari jati diri ini Tuhan. Berkati papa mamahnya, berkati papa mama mereka, berikan hikmat untuk boleh memberikan saran-saran di dalam pergaulan. Terutama juga berkati Pak Fama sebagai pembina di Tunas ini Tuhan, berikanlah hamba-Mu ini hikmat marifat untuk boleh memikirkan bahan-bahan untuk pertumbuhan dari anak-anak, dari jemaat Tunas ataupun kakak-kakak pendamping Tuhan. Berikanlah beliau kesehatan, berikanlah kecukupan rohani maupun fisik di tengah keluarga beliau Tuhan. Sehingga beliau boleh melayani dengan hati yang mengucap syukur, dengan hati yang bersukacita. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kakak-kakak yang selalu menemani. Hamba bersyukur, hamba memiliki komunitas yang baik seperti ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, sekali lagi kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, silakan Kak Stefani atau Kak Clarence ya. Terima kasih buat Samuel yang sudah memberikan firman ini. Kiranya kita bisa ambil yang baik, kita bisa mempraktekkannya di kehidupan kita sehari-hari. Oke, pengumuman bisa di-share. Untuk pengumuman persembahan ya teman-teman, ini kita lewat QR code. Ini ada persembahan kas gereja, persembahan perluasan lahan gereja, dan yang terakhir persembahan persepuluhan. Lewat QR code ya teman-teman persembahannya. Pak Fama bisa menutup kalau ada tambahan juga. Ya, terima kasih khususnya buat Pak Samuel yang telah memberkati kita pada siang hari ini. Jadi ingat ya firman Tuhan yang disampaikan. Ya, Tuhan berkati ya. Ingat apa yang disampaikan bahwa kita boleh gaul ya. Anak zaman sekarang boleh gaul, tapi ingat apa yang disampaikan oleh Pak Samuel tadi, Kak Samuel, ya bahwa pergaulan kita pun harus pergaulan yang benar ya. Kak Samuel tadi sampaikan bahwa lebih baik kita bergaul dengan anak-anak Tuhan. Anak-anak Tuhan pun pada gaul-gaul sekarang loh.
Ya, coba kayak Vido, kayak siapa itu? Fausta, kan ngeri-ngeri kali itu gaulnya kan. Keren-keren mereka kan. Gayanya nggak kalah dengan anak-anak yang di luar sana. Ngapain nyari yang di luar? Bener nggak? Jadi mending kita gaul lah dengan anak-anak Tuhan lah. Nggak kalah gaul kok ya. Pak Fama juga usahakan walaupun udah agak sedikit usia mau ikut gaul juga ya. Ini gaulnya nih tuh ditumbuhin jenggot nih biar agak serem dikit ya. Ya, terima kasih Pak Samuel untuk memberkati kita hari ini. Kita berdoa supaya Tuhan memberkati, memaksimalkan karunia-Nya dan keluarganya, istri dan calon anaknya yang akan lahir juga akan menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang diberkati. Amin. Saya senang malam lagi ya. Pagi hari ini saya lihat ada yang ikut tuh tadi sempat 27 orang ya. Ada peningkatan minggu kemarin saya lihat ada 25 orang. Dan tadi sempat ada 27 orang, berarti ya puji Tuhan kita ada sedikit peningkatan. Dan saya ingatkan kepada teman-teman pengurus atau kakak-kakak untuk ingetin yuk teman-temannya atau anak-anak tunasnya untuk bisa gabung bersama kita supaya kita diberkati bersama-sama di pelayanan ibadah tunas kita. Ya, jadi tetap semangat. Terima kasih untuk kakak-kakak yang sudah melayani Tuhan hari ini. Terima kasih untuk adik-adik yang sudah bergabung. Saya percaya engkau akan semakin mengalami berkat Tuhan dan pertumbuhan iman. Ya, oke, kita akan akhiri. Sampai berjumpa lagi di minggu yang akan datang. Tetap semangat dan jangan lupa untuk bulan Agustus ini tetap ikut di dalam komcil ya. Nanti yang akan dipimpin oleh kakak-kakak dan kalau saya juga nanti diundang, saya juga siap untuk memberitakan kebenaran. Yuk kita doa ya. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan untuk siang hari ini. Terima kasih untuk pujian penyembahan yang telah disampaikan. Terima kasih untuk firman yang boleh disampaikan. Tuhan, kami bersyukur, kami rindu supaya apa yang disampaikan hari ini benar-benar menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapak untuk pengurus kakak-kakak yang telah memberikan waktunya untuk setia melayani Tuhan. Kami percaya jerih payah mereka dan apa yang mereka lakukan buat Tuhan, bahwa itu akan kembali kepada diri mereka dan tidak akan pernah sia-sia. Pada saatnya nanti mereka akan melihat upah jerih payah mereka ketika mereka setia melayani Tuhan tanpa pamrih. Tuhan berkati kakak-kakak supaya terus diberikan hikmat, diberikan kecerdasan yang daripada Tuhan untuk terus bisa membina, membimbing adik-adik tunas untuk mereka boleh semakin mengenal siapa Yesus sebenarnya, untuk mereka semakin bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Dan satu saat nanti anak-anak tunas ini akan menjadi pemimpin-pemimpin di gereja yang akan membawa terobosan di dalam pelayanan kami. Terima kasih, kami serahkan setiap kakak-kakak pembina, urapan kuasa Tuhan yang daripada Roh Kudus boleh memenuhi setiap mereka, sehingga mereka dipakai dahsyat bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih untuk Pak Samuel yang boleh memberkati kami hari ini. Tuhan, apapun pelayanan yang dia kerjakan dalam nama Yesus, kiranya Pak Samuel boleh menjadi berkat dimanapun dia berada, dalam bidang apapun yang Tuhan percayakan, Pak Samuel boleh menjadi berkat dan banyak jiwa-jiwa bahkan terutama anak-anak muda yang pada saat ini menjadi fokusnya Tuhan untuk bisa dimenangkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Berkati pekerjaannya, berkati istrinya, Ciamel, berkati juga buah hatinya. Kami bersyukur dalam keadaan sehat. Tuhan, kami percaya bahwa anak yang dilahirkan ini pun Tuhan akan menjadi anak yang takut akan Tuhan. Bahkan menjadi anak yang diberkati Tuhan. Bahkan akan membawa kemuliaan Tuhan di tengah-tengah keluarganya Bapa. Dan menjadi anak pembawa berkat bagi keluarga Bapa dan Ibu Samuel Tuhan. Hamba-Mu berdoa memberkati keluarga ini. Keluarga hamba-Mu, kami percaya Tuhan akan memakai lebih dahsyat lagi bagi kemuliaan nama Tuhan. Buat anak-anak tunas 1, 2, dan 3 yang telah ikut hari ini, Tuhan hamba-Mu berdoa juga, apapun yang menjadi pergumulan mereka, Tuhan tahu, biarlah Tuhan turun tangan untuk membantu menolong. Kalau mereka mengalami kebosanan yang harus tinggal terus di rumah, harus belajar di rumah, dan tidak boleh berpergian, Tuhan tolong hiburkan mereka, bahwa segala sesuatunya baik adanya untuk kebaikan bagi setiap anak-anak tunas sendiri Bapa. Biarlah Roh Kudus-Mu juga menghiburkan, menguatkan, supaya mereka tetap semangat, tetap fokus, tetap mengejar cita-cita, bahkan tetap setia untuk mencari Tuhan yang telah menjamin masa depan mereka. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami berdoa buat teman-teman yang belum bergabung, apapun yang menjadi kendala mereka, kami berdoa kiranya Roh Kudus mengingatkan mereka, supaya minggu depan teman-teman kami yang lain yang belum bergabung boleh bergabung bersama-sama dengan kami, dan kami boleh bersama-sama bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Kalau sebentar kami akan berpisah dari ruang Zoom ini, tapi kami percaya berkat Tuhan, penyertaan Tuhan, perlindungan, keamanan, dan proteksi Tuhan
dari setiap penyakit corona, virus corona Tuhan, dan segala macam yang tidak berkenan, itu pasti akan nyata dalam kehidupan kami. Mari adik-adik dan teman-teman semua, kita akan menerima berkat Tuhan sebelum kita meninggalkan ruang Zoom ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan cahaya wajahnya, dan Dia memberikan engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu sekalian, dan Dia memberikan engkau damai sejahtera yang tidak berkesudahan, yang akan memberikan engkau kekuatan, bahkan menemanimu menjalani setiap kesulitan-kesulitan. Engkau akan melihat perbuatan Tuhan nyata, dan engkau akan melihat pemeliharaannya nyata atas dirimu. Pulanglah dan terimalah berkat ini, berkat dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu berkat daripada Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke. Terima kasih semuanya. Kosam, terima kasih. Grace, thank you pelayanannya. Stefani, thank you. Dan teman-teman yang lain, Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat. Cayo. Tetap semangat, tetap sehat. Yes. Ya. Salam.